Kemudian kalau ada argumen, rasio utang kita masih di bawah Undang-Undang Keuangan Negara nih. Karena 60%. Betul. Sekarang masih 40%. Berarti masih jauh dong, bisa di top up lagi dong utangnya. Untuk bayar MBG, untuk bayar food estate dan lain-lain. Itu nggak semudah itu. Kenapa? Karena jadi di sana Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani itu memaparkan soal kondisi utang kita sampai akhir 2024 itu sudah tembus 10.000 triliun. Pemerintah sendiri kan di awal tahun itu udah dar-der-dor bikin efisiensi anggaran sekitar 800 triliun. Itu jadi pertanyaan dari anggota Banggar ya. Itu mempertanyakan, kan udah efisiensi, kenapa defisitnya malah naik gitu? Kenapa harus menaikkan kebutuhan pembiayaan sebanyak itu? Menjelaskan soal potensi kenaikan utang dan bahayanya. Tapi kalau kita ngelihat apa yang dilakukan oleh pemerintah, itu rasanya kayak nggak ada ini ya, business as usual gitu ya. Iya, kayak biasa aja, nerbitin utang, nambah utang. Halo, balik lagi dijelasin dong bareng gua Anam. Gue Ida Rahma. Dan saya Mamang Cesar. Buat kalian yang ingin baca laporan dari jurnalis Tempo, kalian bisa klik tempo.co. Jangan baca atau sebarkan konten bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Oke, jelasin apa kita hari ini, guys? Hari ini kita mau jelasin soal liputan khusus kita, kolaborasi dengan Selios. Ini tentang review ekonomi kita semester pertama. 6 bulan pertama tahun ini ya? Betul. Oke, apa ini highlight dari 6 bulan pertama ekonomi kita? Highlightnya ada soal utang, Nam. Utang lagi. Iya, jadi dari penerimaan kita yang tidak seberapa itu, khususnya penerimaan pajak ya, itu ternyata 25%-nya atau seperempatnya itu habis cuma untuk bayar bunga utang doang. Gawat dong ini ya? Gawat nih. Oke. Tapi kan sebetulnya sudah ada penghematan kan dari pemerintah yang 300 triliun itu nggak ngefek ya? Nanti bakal kita jawab. Nah, sebelum itu kita mau jelasin dulu nih kita punya apa di tempo.co. Yang pertama dari free content ini kita punya soal PPATK yang katanya mau ngeblokir rekening-rekening dorman nih atau rekening-rekening nggak aktif selama 3 bulan. Nah, ini gimana maksudnya? Nanti silakan baca di tempo.co. Terus yang kedua ada soal fenomena Rohana sama Rojali nih. Ini bukan nama orang ya guys. Ini katanya marak di perbelanjaan. Jadi katanya rombongan hanya nanya-nanya dan semacamnya itu tapi nggak beli gitu ya. Ini juga selengkapnya ada di tempo.co. Kalau di harian kita punya apa ya, Mang? Ya, di hariannya ada soal PPATK yang menemukan bahwa dari 600.000 warga DKI Jakarta yang main judi online, 15.000-nya adalah penerima bansos. Nah, jadi duit bansos dipakai judi online kayak ini. Wah, terlalu nih. Nah, kalau di mingguan itu ada soal laporan khusus kolaborasi Tempo dengan Indonesia Leaks yang mengulas tentang proyek rumah prajurit yang mangkrak. Nah, ini proyek yang digarap di era Dudung Abdurrahman jadi Kepala Staf Angkatan Darat dan saat itu Panglima TNI-nya Andika Perkasa gitu ya. Dan ada lagi kolaborasi juga. Nah, jadi Tempo tuh sering kolaborasi. Kolaborasi juga liputan khusus dengan Celios yang tadi sudah sempat di-spill dikit sama Goida ya. Soal kupas tuntas perekonomian Indonesia di semester pertama 2025. Yang menurut highlightnya Goida tadi apa, Goy? Soal utang. Iya, utang. Nah, untuk ngejelasin soal itu, Goy, kita udah kedatangan nih partner in keributan kita nih. Ada Direktur Eksekutif Selios Bima Yudhistira. Makasih. Tapi sebelum gua tanya ke Mas Bima, tapi tanpa ditanya dia udah nyerocos sih. Kamu gini, sebelum gua tanya ke Mas Bima, nah kira-kira soal utang ini, highlight perekonomian Indonesia di semester pertama 2025. Kenapa meng-highlight utang, Goy, Mang? Oke, jadi lo kan udah sempat dengar di rapat paripurna ya, di awal Juli kemarin. Jadi di sana Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani itu memaparkan soal kondisi utang kita sampai akhir 2024 itu sudah tembus 10.000 triliun. Nah, kalau ditambah dengan yang tahun ini, ya kalau dihitung-hitung biasa aja ya, itu mungkin udah mendekati menjelang 11.000 triliun. Nah,
ini kan tentu banyak yang khawatir bahkan sejak bertahun-tahun lalu sudah banyak yang khawatir. Bagaimana sih kemampuan kita untuk membayar utang-utang ini? Nah, memang dalam beberapa kali kesempatan Kementerian Keuangan tentu saja bilang bahwa utang ini aman karena rasionya itu masih di bawah 40% ya. Dari PDB. Dari PDB. Okay. Sementara kalau berdasarkan standar internasional OECD lah, itu kan 60%. Jadi ini masih aman nih menurut Ibu Sri dan dirjen-dirjennya. Tapi lu tahu juga bahwa di tahun ini banyak utang yang jatuh tempo. Kita kan tahu kan yang jatuh tempo itu sekitar 800 triliun. Dan puncaknya sebenarnya kemarin di Juni ya, itu sekitar 178 triliun. Nah, selain kita melihat rasio tadi, batasan-batasan tadi, tentu kita harus melihat kemampuan kita dari sisi yang lain. Nah, makanya kita berkolaborasi sama Serios nih, supaya kan doi yang ngerti, kita kan bagian menulis. Nah, Mas, ini bisa lo tambahin gua lah ya. Sebenarnya dari parameter yang lain, misalnya penerimaan kita gitu ya, atau misalnya kesanggupan kita membayar utang itu seperti apa sih Mas kalau lu melihatnya? Sebenarnya salah satu yang menarik tuh kalau ngelihat kan utang bayarnya pakai apa. Kalau bayarnya dengan pajak, tadi melanjutkan yang Goida bilang, kalau 2025 itu 25%, 2015 itu baru sekitar 13% dari bunga utang terhadap penerimaan pajak. Jadi kenaikannya signifikan hanya dalam waktu 10 tahun. Okay. Dan belanja bunga utang itu naiknya 256% bebannya, yang sekarang jadi 550 triliun rupiah. Dan tahun depan kondisinya akan semakin memburuk karena masih ada utang jatuh tempo. Yeah. Jadi utang sekarang pasti akan kontribusi terhadap penambahan bunga utang jatuh tempo yang pokok. Nah, ini kita menghadapi 2 hit nih sekaligus tahun 2026 ke depan. Yeah. Pastinya ruang APBN-nya semakin sempit. Nah, satu hal juga yang menjadi perhatian internasional, ini ada klasifikasi nih, negara-negara yang dianggap secara struktural gagal. Jadi kegagalan secara struktural itu kalau suatu negara bunga utangnya itu lebih tinggi dari belanja kesehatan atau belanja pendidikan. Jadi bukan digabung ya, tapi atau. Ini parameternya siapa yang bikin ini? Yang bikin Antonio Guterres dari Sekjen PBB. Karena dia melihat ada kecenderungan negara berkembang nih over leverage atau kebanyakan berutang sehingga utangnya tidak produktif dan utangnya akhirnya untuk membayar utang yang jatuh tempo. Jadi gali lubang, tutup lubang, gak punya uang lebih untuk belanja yang sifatnya untuk sosial tadi dan kesehatan. Berapa persen sih Mas sekarang posisinya? Maksudnya berapa persen belanja kesehatan kita jika dibandingkan sama beban bunga utang itu sekarang? Kalau dari data yang kita himpun, ya ini sebenarnya tentu dari Kementerian Keuangan juga, itu kalau dibandingkan dengan belanja kesehatan, itu angkanya sudah 253%. Jadi bunga utang terhadap belanja kesehatan. Kalau dengan pendidikan, itu 76,3%. Jadi artinya kalau pakai parameter atau ya, belanja kesehatan ini Indonesia sudah masuk kategori kegagalan secara struktural. Jadi ini kondisi yang sebenarnya cukup gawat juga bagi suatu negara berkembang. Iya. Tapi ada satu parameter lain Mas yang biasa digunakan oleh pemerintah dan mungkin pemikir-pemikir yang masih mentolerir ya soal utang negara atau utang pemerintah, yaitu di mana rasio pembayaran utang kita sebenarnya masih relatif aman. Jadi mereka membandingkan, kalau tadi Mas Bima dan Goida membandingkan dengan rasio pembayaran utang dengan penerimaan pajak. Tapi ada juga yang membandingkan rasio penerimaan utang, pembayaran bunga utang dengan total pendapatan. Yang dengan menggunakan rasio itu angkanya masih 18% gitu. Ya masih belum sampai 1/4-nya lah ya. Jadi besar tapi masih punya kemampuan lah penerimaan negara kita untuk membayar utang itu. Nah, apakah argumentasi itu masih bisa diterima gitu? Iya, meskipun kita melihatnya penerimaan pajak ditambah dengan penerimaan negara bukan pajak, jadi pendapatan itu hanya sekitar 18-19%. Tapi sebenarnya kan ada warning juga dari peringkat utang yang baru tanggal 29 Juli ya merilis, kita masih BBB, outlook-nya masih stabil. S&P ya. S&P, Standard & Poor's. Tapi di situ dijelaskan bahwa hati-hati kita bisa melakukan downgrade rating utang Indonesia
Kalau rasio antara pendapatan itu dengan bunga utang tadi ya, bunga utang terhadap pendapatan itu di atas 15%. Jadi salah satu kriterianya. Tapi ada kriteria lainnya. Jadi sebenarnya itu menunjukkan nggak sehat. Kemudian kalau ada argumen, rasio utang kita masih di bawah Undang-Undang Keuangan Negara nih. Karena 60%. Betul. Sekarang masih 40%. Berarti masih jauh dong, bisa di top up lagi dong utangnya. Untuk bayar MBG, untuk bayar food estate dan lain-lain. Itu nggak semudah itu. Kenapa? Karena ada negara yang utangnya rasionya udah di atas 200%, bahkan 300%. Tapi negara itu, contoh Jepang ya. Jepang itu 200% lebih terhadap PDB. Itu harusnya sudah kolaps hari ini. Tapi jangan salah. Satu, utang yang ada di Jepang itu, dia buat ngutangin negara seperti Indonesia. Jadi kayak MRT kita. Jadi dia pinjam dari rakyatnya dengan bunga yang kecil, dia pinjamkan, pemerintah Jepang pinjamkan ke Indonesia dengan bunga lebih mahal daripada itu. Jadi sebenarnya berbisnis dengan utang. Itu negara-negara maju. Yang kedua, utangnya dia jual itu ke penduduk domestik dan bank sentral. Jadi 50% utang dari pemerintah Jepang itu dibeli bank sentral, sisanya ibu-ibu rumah tangga. Kalau terjadi misalnya tsunami, terjadi guncangan ekonomi, uang itu akan beredar di Jepang sendiri. Jadi nggak sampai menimbulkan capital outflow. Nah, Indonesia tipikalnya 40% sih, 40%. Tapi kan 80% lebih bentuknya adalah surat berharga negara. Dan itu bunganya mahal. Yang satu, kita harus membayar juga sebagian untuk pembeli luar negeri dengan rupiah. Berarti ada dampak berikutnya ke nilai tukar rupiah. Nah, tapi Mang, sebenarnya pemerintah tuh aware nggak sih sama kondisi utang kita saat ini gitu? Kan lu juga pastinya udah ngejar dong liputan pemerintah gitu ya, tanggapan mereka gitu. Gimana sebenarnya? Bener nggak kita bisa bayar utang gitu? Apa kata mereka? Ini banyak yang ngejar sebenarnya Go. Terutama waktu bulan Juni kemarin ketika ini puncaknya utang jatuh tempo banyak banget kan. Tadi gue cerita sekitar 178 triliun ya. Nah, kita ngejar Pak Suminto ya. Itu Direktur Jenderal yang ngurusin utang lah. Pembiayaan dan risiko. Yang ngurusin utang di Kementerian Keuangan. Nah, menurut dia selama ini ya utang jatuh tempo itu sudah diantisipasi. Dan selama utang jatuh tempo itu masuk waktunya itu selalu dilunasi tepat waktu gitu ya. Artinya dia mengklaim bahwa selama ini kita masih bisa kok membayar kewajiban kita gitu ya. Gue juga coba nanya juga kemarin ke Pak Chatib Basri. Ini ex Menteri Keuangan ya, sekarang dia di Dewan Ekonomi Nasional. Pas gue tanya, Pak, worry nggak sih sama utang kita? Kalau dari sisi fiskal sih dia bilang dia nggak ada kekhawatiran. Kenapa? Karena menurut dia lagi-lagi alasannya adalah selama ini kita itu sudah mengatur fiskal kita sesuai dengan peraturan yang tadi disebut ya. Artinya masih di bawah parameter-parameter yang ditentukan. Misalnya defisit tidak pernah di atas 3%. Dalam kondisi normal ya. Itu selalu di bawah 2%. So dia optimistis bahwa kondisinya masih fine kok kalau fiskal mah aman gitu ya. Cuman gue nggak tahu nih. Itu kan tentu saja kalau pemerintah masa mengakui kalau kondisinya kayak yang kita khawatirkan gitu kan. Apa mungkin cherry picking ya, ambil yang bagus-bagusnya aja gitu. Nah, yang juga nggak bisa bohongin kan pastinya pasar ya Mas, market gitu. Sebenarnya gimana sih persepsi pasar gitu ya melihat kondisi utang Indonesia yang terus numpuk nih, bahkan sampai lebih dari 10.000 triliun sekarang. Iya, sebenarnya tadi menyambung ya dari yang Mang Cesar bilang. Sebenarnya kalau digabungkan tuh kondisi APBN ditambah dengan likuiditas yang ada di masyarakat, sekarang ini bank itu kan dikenal dengan lazy bank dia. Jadi bank itu juga menghindari resiko untuk menyalurkan pinjaman karena meskipun pinjaman bunganya masih tinggi, tapi lebih menarik lagi suku bunga untuk SBN. Jadi dia parkir di situ dan SRBI juga. Sementara di sisi yang lain, bank dia harus memperebutkan dana-dana simpanannya, depositonya, itu dengan pemerintah yang gencar menerbitkan surat utang untuk domestik. Makanya kita lihat nih, ada tren terutama pasca pandemi. Semakin tinggi pemerintah menerbitkan surat utang, itu semakin rendah pertumbuhan dana pihak ketiganya. Betul. Termasuk juga imbasnya
semakin tinggi suku bunganya ya, SBN-nya ya. Nah, ini data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani di DPR kemarin ya, bahwasanya realisasi suku bunga SBN 10 tahun itu dalam semester 1 tahun 2025 itu berdasarkan lelang terakhir ya, lelang terakhirnya itu di 17 Juni 2025 tercatat 6,9% suku bunganya. Jadi ya hanya 11-12 sama Filipina. Sementara kalau dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Thailand yang jauh di bawahnya, itu kinerja investor melihat bahwasanya ya risiko pembayaran kita tinggi sehingga mereka minta bunga yang tinggi ya. Ya, dan kita juga menarik nih pas melihat perbandingan antara negara-negara di ASEAN. Memang suku bunga surat utang Indonesia ini anomali sendiri nih. Udah tinggi tadi untuk tenor 10 tahunnya di kisaran 6% lebih. Sementara Filipina itu punya imbal hasil yang jauh lebih rendah. Dan juga inflasinya mirip-mirip dengan Indonesia, nggak terlalu jauh. Ratingnya juga hampir sama. Jadi Indonesia versus Filipina itu sampai sekarang penjelasannya apakah karena stabilitas politik? Nggak juga. Filipina ngeri juga pergantian pemerintahan baru-baru ini juga ya. Apakah soal disiplin fiskal? Ternyata enggak. Jadi defisit APBN-nya Filipina itu 5%. Sementara Indonesia tadi dipertahankan di bawah 3%. Jadi ada hal yang kita nggak bisa menjelaskan nih. Yang nggak match gitu ya. Berarti sekedar menaikkan imbal hasil ini untuk menjamin ada yang beli surat utang pemerintah Indonesia. Terutama di pasar internasional juga. Emang menarik sih. Kayaknya Anam juga koleksi nih surat utang SBN. Iya. Sukuk mungkin. Udah gua jawab gitu aja ya. Berapa? Nanti nunggu bunganya 10% baru gua. Oh iya. Yuk senang megang untung. Iya, 10%. Kita kan investor kalau dalam posisi ini. Tapi nih, masalahnya perebutan dana ini nggak cuma dari SBN aja nih Mas yang jor-joran. Kita dengar sekarang tuh yang lagi banyak diomongin itu istilahnya crowding out ya Mas ya. Jadi perebutan dana di pasar keuangan ini tuh antara perbankan juga dengan SBN tadi, ada juga BI yang punya SRBI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, ini 2 tahun terakhir ya dia. Kemudian ada juga masih obligasi korporasi swasta, ada BUMN dan jangan lupa ada Danantara sekarang. Mereka semua berlomba-lomba gitu ya menarik dana dari publik. Nah ini Mas mungkin implikasinya apa sih gitu ketika terjadi crowding out ini ya, perebutan dana di pasar ini, dan mungkin dampaknya ke perekonomian gitu. Apa ada hubungannya sama pertumbuhan kredit kita yang stuck nih? Ya. Jadi udah terjadi rebut-rebutan dana. Di saat yang bersamaan juga bank itu harus mempertahankan yang namanya margin, selisih simpanan sama bunga kreditnya, karena dia harus laporkan labanya juga bagus. Yang terjadi ini semua yang dirugikan adalah banknya oke, tapi dia bisa mempertahankan NIM tadi. Yang paling dirugikan adalah si debitur, terutama ambil kredit udah menjadi selektif, makin selektif. Kalaupun dia ambil tuh kredit tuh, misalnya pinjaman-pinjaman di luar dari KUR ya, itu bunganya dikasih bunga yang tinggi. Buat kita juga nih sebagai calon ataupun yang sedang KPR, itu dia pejuang KPR, fix rate-nya berapa kemarin ditawarin ya kan? Pengoleksi surat utang pejuang KPR. Jadi fix rate-nya misalkan penawaran promo bunga 6% selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Imbas dari tarik menarik tadi, akhirnya floating rate atau bunga mengambangnya itu ada yang 13% ke atas. Jadi yang rugi konsumen dan juga pelaku usaha sebenarnya dalam kondisi sekarang. Ini makanya walaupun ya suku bunga acuan Bank Indonesia sempat periode turun gitu ya, tapi tetap ada lag itu ya Mas ya, kayak nggak tercermin ke suku bunga kredit gitu ya, atau suku bunga simpanan secara relevan langsung gitu ya Mas? Iya, ya KPR, kemudian kredit kendaraan bermotor, ya memang daya beli masyarakat sedang rendah. Tapi kan begini, kalau Bank Indonesia sudah melakukan penurunan suku bunga, kita inginnya daya beli itu akan naik. Dengan pertumbuhan kredit yang semakin bagus. Tapi kalau itu ada diskoneksi, berarti ada faktor lainnya. Nah, faktor lainnya adalah perebutan likuiditas tadi atau perebutan dana, karena pemerintah sedang BU untuk menambal defisit dan juga program prioritasnya. Ya. Cuman aku masih heran begini Mas, maksudnya jumlah utang terus meningkat, terus kemudian kewajiban pembayaran
bunga juga naik terus sehingga mempengaruhi rasio DSR kita yang juga naik. Tetapi sovereign rate rating kita masih stabil. Yes. Bahkan nggak hanya dari satu lembaga rating ya, dari Fitch. Moody's, Moody's. dari Fitch terbaru kemarin tanggal S&P. 29, Standard & Poor's juga ngerilis bahwasanya SRR kita masih triple B. Artinya masih layak investasi dan itu satu tingkat layak investasi. Kemudian untuk jangka panjang ya, dan untuk jangka pendek juga A2 ya. Jadi ada kecukupan untuk kemampuan membayar utang gitu. Nah, sementara baik itu di 3 lembaga tersebut mencatat kalau misalnya rasio pembayaran utang kita meningkat, mereka bisa mereview dalam hal menurunkan ratingnya. Tapi walaupun rasio pembayaran utang kita terus naik, mereka nggak mereview atau nggak menurunkan SRR kita tuh. Maksudnya apakah mereka tetap yakin oh ya Indonesia walaupun utangnya naik masih tetap bisa kok bayar utang gitu? Jadi semua juga berbasis kan apa yang akan terjadi ke depan nih. Ya. Nah, dari beberapa catatan-catatan, misalkan yang terbaru S&P itu ada yang menarik tuh. Yang menariknya begini, ada warning bahwa harga komoditas ini ke depannya outlook-nya akan kurang begitu bagus. Nikel, batu bara, sawit ya. Misalkan 2026. Jadi ini akan berpengaruh pada kemampuan bayar, terutama utang SBN yang sifatnya falas atau pakai mata uang asing. Yes. Gitu. Kemudian yang kedua nih di level internasional nih, ini bocorannya. Ini sedang ada gerakan untuk melakukan revisi terhadap cara mainnya pemeringkat rating. Jadi mereka ini kan semacam beberapa perusahaan, mereka takut kalau dia mendowngrade rating utang suatu negara ya, itu akan pindah nanti underwriternya, pemeringkatnya itu ke pesaing-pesaing mereka. Ini pada waktu krisis 2008 tuh salah satu yang paling ditunjuk bersalah adalah pemeringkat rating utang ini. Ya. Jadi sekarang nih ada gerakan internasional, banyak negara-negara ngelihat kok kita cuma dapat segini sih utangnya, bunganya kok jadi sekian. Negara lain yang resikonya lebih tinggi bisa dapat lebih rendah. Jadi sudah mulai ada cara-cara untuk melakukan revisi itu. Karena tadi Indonesia dengan Filipina ratingnya sama, banyak indikator Filipina lebih buruk, tapi bunganya lebih bisa tinggi lebih Indonesia. bisa lebih murah Filipina atau tinggi Indonesia gitu. Kedepannya sebenarnya bunga ini akan terus naik ya Mas, karena kan kalau kita baca laporan OECD ya, ini kan ada utang jatuh tempo itu bukan hanya Indonesia, tapi emerging market lain juga akan ada utang-utang jatuh tempo yang mereka akan melakukan refinancing, karena Indonesia juga kan melakukan refinancing ya, gali lubang tutup lubang gitu kan. Artinya akan menarik pendanaan lebih banyak. Nah ini kan pasti akan ada risiko yang menaikkan bunga ke depannya. Ya, kalau melihat di 2026 ke depan kan paling tidak SBN 10 tahun 7,2%. Itu sebenarnya ada indikasi bahwa mau nggak mau dia harus naikkan beban bunga untuk bisa menarik dana-dana tadi, karena perebutannya tahun 2026 itu akan lebih brutal. Karena tadi ya negara berpendapatan menengah, negara-negara ke bawah miskin itu sedang banyak menerbitkan surat utang untuk refinancing atau gali lubang tutup lubang. Tapi ini terjadi serempak di banyak negara sekaligus. Jadi ini tantangan untuk kita bisa mendapatkan dana murah. Perlu kreativitas di situ. Iya. Tapi walaupun Lusar dan Mas Bima menjelaskan soal potensi kenaikan utang dan bahayanya, tapi kalau kita ngelihat apa yang dilakukan oleh pemerintah, itu rasanya kayak nggak ada ini ya, Business nggak as usual gitu ya. Iya, kayak biasa aja, nerbitin utang, nambah utang. Misalnya nih di laporan yang mereka sampaikan ke Panja ini ya, Panja DPR ya, itu menjelaskan bahwasanya pemerintah menyadari bakal ada outlook APBN-nya, pemerintah menyadari bakal ada kekurangan penerimaan negara. Dari yang di APBN itu 3.000 triliun, itu outlook-nya tinggal 2.865 triliun. Artinya ada ya sekitar shortfall sekitar 150 triliun ya. 2025. Di 2025 gitu kan. Nah, kemudian belanja negaranya hanya dipangkas 100 triliun gitu. Jadi dari APBN dibandingkan ke outlook. Artinya harus ada tambahan pembiayaan lagi. Di mana di APBN itu 616 triliun pada awalnya, di outlook ya kira-kira 662 triliun.
Jadi nambah utang lagi gitu. Ya, walaupun kisarannya masih di bawah 3%. Defisit terhadap PDB gitu. Artinya early warning untuk tidak terus menambah utang kayaknya nggak kelihatan di apa yang akan sedang dikerjakan oleh pemerintah ya. Iya, jadi ada sense of crisis dan sense of urgensinya seolah bisa dijawab. Satu, sebenarnya mereka melakukan jawaban itu dengan apa? MBG. MBG itu anggarannya 71 triliun. Tapi minta ditambah lagi. Minta ditambah. Tapi aslinya S&P itu juga mengeluarkan laporannya berdasarkan ada resiko utang yang bisa sedikit ditahan karena realisasi dari program MBG nggak sebesar itu. Iya. Jadi di buku katakanlah 660 paling rasanya cuma 500 ngutang gitu ya. Iya, jadi seolah ada ambisi besar tapi banyak program yang sebenarnya ditahan juga. Tapi ini saling kunci karena di laporan yang sama S&P itu juga berharap bahwa program-program sosial pemerintah akan meningkatkan daya beli dan penerimaan pajak ke depannya. Jadi ini sebenarnya kondisi yang saling kunci gitu. Jadi kalau pola seperti ini nggak punya sense of urgency dilakukan dan selalu berpikir bahwa tenang, rasio utang terhadap PDB kita maksimumin aja sampai 60%, atau kalau perlu revisi Undang-Undang Keuangan Negara batasnya defisit direvisi gitu ya. Jadi direvisi nggak gue? Masih tarik ulur. Dia punya info soalnya. Tapi kan 2026 udah dikunci. Kunci juga. 2,4 2,5 ya kan. Dari sisi defisit ya, dari Sri Mulyani confidence. Jadi tahun depan itu bahkan turun defisitnya dari tahun ini sekitar 2,78, tahun depan itu dikunci di 2,4 2,5% aja. Jadi padahal belanja naik ya. Iya, nah. Apa tuh yang dikurangin? Yes. Ini juga jadi ribut sih di badan anggaran ya. Waktu Sri Mulyani mengumumkan tahun ini defisitnya 2,78% gitu ya. Dengan tambahan pembiayaan utang baru itu berarti sekitar 775 triliun. Karena pemerintah sendiri kan di awal tahun itu udah dar-der-dor bikin efisiensi anggaran sekitar 800 triliun. Itu jadi pertanyaan dari anggota Banggar ya. Itu mempertanyakan, kan udah efisiensi, kenapa defisitnya malah naik gitu? Kenapa harus menaikkan kebutuhan pembiayaan sebanyak itu gitu? Si efisiensinya kemana gitu? Apakah kurang atau gimana? Nah, ternyata jawabannya ada penerimaan yang hilang ya Mas ya. Ini boleh dijelasin nggak Mas? Penerimaan yang hilang dan antara. Arahnya udah kesana. Iya, jadi, memang itulah satu-satunya penjelasan. 90 triliun, ya kan? 80 katanya. 80 triliun dividen. 80 triliun dividen. Yang harusnya masuk ke penerimaan negara bukan pajak. APBN. Itu sekarang dikelola oleh Danantara. Cortex. Apalagi PPN 12% nggak jadi itu. Ya, kalau PPN kita debatable. Oke. Karena sebenarnya kalau jadi makin turun lagi tuh pendapatan negara. Cuman Danantara memang jadi salah satu isu yang krusial ya. Disebutkan juga dalam laporan S&P juga. Artinya Danantara ini kalau dia mengambil dari dividen yang harusnya di store APBN, pertanyaan besarnya, apakah proyek yang didanai Danantara nanti menghasilkan kenaikan rasio pajak kontribusi kepada negara lebih besar daripada dividen yang dikelola Danantara sekarang? Itu belum bisa dijawab. Proyek pertamanya Danantara Garuda. Kilang minyak, gasifikasi batubara. Artinya sebenarnya kalau proyek-proyek ini prospeknya gimana sebenarnya? Bisa nggak menaikkan rasio penerimaan tadi? Ya, jadi kita coba menanyakan tuh ya kepada beberapa orang responden soal apa sih yang diinginkan dari Danantara dan apa yang harus Danantara hindari. Salah satunya tuh sekitar 46% itu menjawab masalah akuntabilitas dan transparansi dari Danantara. Jadi kalau Danantara tadi memutar dividen, apalagi cari pinjaman ya dalam jumlah yang cukup banyak, mengerjakan proyek-proyek yang kita nggak tahu nih feasibility studies-nya bagaimana, uji kelayakannya, ini profitnya ke depan bagaimana, itu nanti akan meragukan juga imbal balik dari Danantara itu kepada APBN secara tidak langsung. Kedua, ada juga yang melihat jangan sampai proyek-proyeknya adalah proyek-proyek yang dikorupsi seperti 1MDB gitu ya. Jadi ada warning-warning itu. Tapi yang menarik kalau sudah dilihat nih dari beberapa list proyek Danantara, itu ada proyek-proyek yang sebelumnya kan nggak laku gitu loh. Salah satunya DME untuk gasifikasi batubara. Nah ini kalau diambil sama Danantara, entah pinjaman atau dari pengelolaan dividen atau asetnya Danantara, ini khawatir. Tadi logikanya belum bisa menjawab. Apakah uang negara yang sekarang di take over oleh Danantara 80 triliun itu bisa berkontribusi terhadap perekonomian dan
mengurangi beban utang pemerintah. Maka baca list-listnya emang proyeknya agak ini ya, entah ambisius atau seperti apa ya namanya. Karena ada juga penyelamatan kereta cepat juga tuh. Ntar, tunggu. Jangan di-spill dulu itu. Itu banyak ceritanya. Mas Bima, Cesar atau Goida, kalau di company ini kan ada batas ini ya, maksimal DSR, debt service ratio itu yang baik 30% ya. Lebih dari itu berarti ya pendapatan perusahaan hanya habis buat bayar utang gitu. Nggak bisa invest. Mungkin bayar pegawai juga akan kembang-kempis gitu ya. Kalau di ukuran negara itu maksimal DSR yang sehat tuh berapa sih? Tadi kan kita udah sebut 25%. Kalau dibandingkan dengan penerimaan pajak, tapi 18% kalau dibandingkan dengan total pendapatan gitu. Nah, di angka berapa kita sudah bahaya sehingga pendapatan kita itu ya terserap bayar utang dan bayar gaji pegawai, sehingga kita nggak bisa investasi, nggak bisa bangun jalan, nggak bisa bangun irigasi dan segala macam. Jadi ada beberapa rule atau aturan itu nggak boleh lebih dari 15% untuk debt service ratio. Cuman problemnya DSR kita itu dicampur antara utang publik dengan utang swasta. Jadi contohnya begini ya, ini kan pemerintah, dia nerbitin utang luar negeri. Nah, utang luar negeri bayarnya pakai apa? Kalau dianggap swasta juga berkontribusi untuk mendapatkan falas atau mata uang asing, sebenarnya kurang fair. Yang lebih fair adalah kalau pemerintah nerbitin utang luar negeri dalam dolar, dalam yen, dia juga harus mencari pendapatan dalam bentuk falas. Nah, disitulah kalau dilihat kita naik turun memang DSR-nya, tapi itu DSR secara umum. Yang kita perlu cari ini DSR dari pemerintah. Kalau DSR dari pemerintah harusnya lebih dari 15%. Karena dia nggak secara langsung mendapatkan pendapatan dari falas. Yang ngerjain pendapatan falas kan BUMN dan swasta. Ya. Nah, oke Mas. Berarti kan sebenarnya kita bukan juga tidak boleh ngutang ya sebagai negara. Tapi bagaimana kita menggunakan peruntukan utang itu gitu, larinya kemana gitu. Apakah itu lari ke hal yang produktif gitu ya, ke perekonomian atau untuk pelayanan publik yang dirasakan manfaatnya. Nah, idealnya itu gimana berarti Mas harusnya? Iya, utang itu yang pertama semakin tinggi utang, dia harus bisa menurunkan yang namanya inefisiensi ekonomi atau ICOR, Incremental Capital Output Ratio ya, bahasa teknisnya. Yang artinya dia utang, dia bangun infrastruktur, dia bangun program-program yang padat karya dari sisi pemerintah. Itu inefisiensinya bisa semakin turun, daya saing kita semakin naik. Itu salah satu poin penting dari utang. Kemudian utang itu kan diharapkan kemampuan bayar kita yang akan semakin naik. Berarti harus masuk ke sektor-sektor terutama yang berorientasi ekspor nih. Terutama dalam masa perang dagang krusial seperti sekarang, industri berorientasi ekspor itu harus didukung besar-besaran lewat berbagai insentif dari pemerintah. Jadi kalau industri orientasi ekspornya dia bisa bertahan, punya devisa besar, maka kemampuan bayar utang kita juga lebih bagus. Nah, Nam, sikap Tempo sendiri gimana nih menyikapi negara yang suka ngutang ini? Pada dasarnya sama kayak Selios. Kami tidak anti utang. Tapi bagaimana supaya agar seharusnya, itu udah tiga kata. Seharusnya utang itu dibelanjakan untuk hal-hal yang produktif, hal-hal yang bisa menghasilkan di kemudian hari, bukan digunakan untuk membiayai proyek-proyek ambisius yang jadi cita-cita atau keinginan penguasa gitu. Misalnya apa? Ada makan siang bergizi, terus kemudian ada koperasi desa merah putih, lalu yang terbaru ada juga belanja alutsista, sekolah rakyat, gitu, sekolah rakyat juga segala macam. Jadi orang bijak kan selalu mengukur keinginannya itu harus disesuaikan dengan kemampuannya, gitu. Jangan sampai keinginan terus yang yang didorong, tapi nggak lihat kemampuan diri sendiri. Oke. Gitu. Dan yang penting jangan juga dipakai buat gali lubang tutup lubang ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Bima udah hadir di Jelasin Dong. Ini Cesar juga tamu kan, pakai jas. Kita mah mengimbangi narasumber. Terima kasih Gus Cesar udah hadir. Fotonya Pak hari ini. Saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa.